الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyyina, dihias atau ditampakkan indah, lilladzina bagi orang-orang kafaru yang kafir. Apa yang dihias, yang ditampakkan indah? Al hayatud dunya, kehidupan dunia. Wa yaskhuruna, dan orang-orang kafir ini wa yaskhuruna biasa menghina minal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Walladzina, padahal orang-orang yang beriman, ittaqau, mereka itu bertakwa, fauquhum, mereka itu di atasnya orang-orang yang kafir, maksudnya lebih mulia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wallahu, Allah, yarzuqu, memberikan rezeki, mayyasa, man, kepada siapa saja, yasha'u, yang Allah
kehendaki, bighairi hisabin, tanpa perhitungan. Zuyina, bagi orang-orang kafir dunia ini zuyina, ditampakkan indah. Sesuatu yang dihias itu biasanya aslinya bagus atau tidak? Jelek di sini ya. Kita kepengen ruangan ini tampak indah terus didekorasi ya. Ada nggak orang menghias pantai begitu? Nggak ada, karena pantai itu sudah indah. Ngapain pantai itu dihias? Ada nggak orang menghias langit di malam hari? Ya tidak perlu, langit itu sudah indah. Artinya biasanya memang yang dihias-hias itu adalah sesuatu yang tidak indah tapi biar tampak indah. Makanan misalkan, itu kan ada topping, ada macam-macam begitu ya. Jadi mungkin makanan itu biasa gitu ya. Wong pada nggak doyan, tapi karena diberi hiasan macam-macam begitu, akhirnya jadi tampak indah. Nah kata Allah, Zuyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kehidupan dunia ini memang ditampakkan indah bagi orang-orang kafir. Makanya orang kafir ini sangat bernafsu sekali urusan dunia. Sedangkan bagi orang yang beriman itu memandang dunia biasa saja. Kenapa? Karena orang beriman itu sudah punya keyakinan yang indah segalanya tidak di dunia tapi di akhirat. Contoh dalam hal umur ya. Orang beriman itu kan resep hidupnya itu kan sederhana. Ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'isu qadan. Atau dibalik, ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu qadan. Orang yang beriman itu berpikirnya begini, beramallah engkau untuk urusan akhiratmu. Kan orang beriman itu kabeh-kabeh diniati akhirat. Ka'annaka tamutu qadan, seakan-akan engkau akan mati besok. Jadi orang beriman yang tulen itu berpikirnya seakan-akan hidup itu cuma untuk satu hari. Kenapa? Oh besok sudah mau mati. Maka orang beriman itu nggak terlalu ngotot teman-teman dalam urusan dunia. Kenapa? Oh besok mau mati gitu ya. Kemudian ketika dia dapat rezeki, coba jenengan bayangkan dapat rezeki sehari 100.000. Padahal jenengan dengan keluarga itu paling masak beras cuma 1 kilo kan ya. Sekilo anggaplah berapa, 10.000 ya. Udut 15.000 cukup? Oh disit 10.000 udut 15.000. Terus lauk pauk ya 10.000 lah ya, kira-kira jajannya bocah ya 10.000 lah ya. Ya anggaplah 50.000 satu hari. Berarti kan yang sisa 50.000. Berarti kan kalau sehari dapat 100.000 ya udah bahagia banget. Karena apa? Ka'annaka tamutu dan seakan-akan besok itu akan mati. Tapi orang kafir itu mereka berpikirnya seakan-akan hidup 1000 tahun lagi. Makanya mereka itu kalau dapat sehari kok cuma segini, rasanya sedih. Kenapa? Aku ini masih mau hidup 1000 tahun lagi. Jadi resep-resepnya para wali, para nabi itu begitu, hidup seakan-akan hanya untuk satu hari. Jadi asal satu hari ini pokoknya sudah aman ya sudah. Besok orang kita nggak tahu masih hidup apa tidak. Sedangkan wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan, dan beramallah engkau, bekerjalah engkau untuk urusan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Maksudnya apa? Kalau engkau misalkan kerja atau apapun urusan dunia engkau kerjakan lah ya. Apa saja itu nggak usah terlalu ya dibanget-banget ke. Kenapa? Kamu akan hidup selamanya kok. Jadi kerja misalkan dengar adzan ya ditinggal sholat dulu, kan besok masih ada hidup lagi begitu ya. Lagi kerja ya ditinggal ke masjid dulu, lagi kumpul-kumpul apa gitu ya ada adzan tinggal dulu. Kenapa? Besok juga bisa kumpul lagi. Tapi kalau orang kafir itu nggak seperti itu berpikirnya, karena mereka memandang dunia ini sangat indah, sangat bagus, semuanya demi mengejar dunia. Jadi yang mereka kejar itu benar-benar kenikmatan dunia. Coba lihat perilakunya
orang-orang barat ya, yang bukan orang Islam notabene-nya. Di sana itu kan kerja, kumpulin uang, ditabung sebanyak-banyaknya. Kalau sudah banyak untuk apa? Untuk senang-senang, plesir. Yang senang-senang plesir itu kan mereka. Kelasnya tukang sampah di Amerika, di Perancis, itu mereka cita-citanya setahun sekali ke Bali, kemana gitu. Kita nggak pernah kemana-mana. Kenapa? Karena dunia ini memang ditampakkan indah bagi orang-orang kafir. Wa yaskhuruna minal ladzina amanu. Sementara orang beriman itu kan biasa saja memandang dunia. Kadang-kadang orang beriman itu karena memandang dunia biasa saja, sehingga urusan harta itu kadang-kadang kalah pemenang dengan orang kafir. Kalah ya. Kalah jauh. Karena itu wayaskhuruna, orang kafir itu biasa menghina. Siapa yang dihina? Minal ladzina amanu. Sing kafir wis tumpakane mobil, sing beriman sing ngepit kan gitu. Maka akhirnya yang kafir itu sering menghina orang yang beriman. Ini ayat ini dulu itu kan turunnya itu berkaitan dengan kisahnya Bilal, kemudian sahabat Nabi yang lain seperti Ammar, kemudian ada Suhaib yang kemarin saya ceritakan itu, bahwa mereka itu pernah mengalami hidup sebagai budak. Rekoso, sangat susah, urusan harta sangat susah. Tapi mereka itu imannya sangat kuat. Mereka itu termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Waktu itu Nabi masih di Mekah, pengikutnya masih sedikit. Dan mereka itu jadi bahan ejekan. Tuh kamu itu ngikut Nabi Muhammad tuh kayak gitu, itu hidupmu susah. Jadi Bilal itu sering dihina sama orang-orang kafir pada waktu itu. Karena apa? Karena kehidupan duniawinya sangat susah. Padahal walladzina taqaw fawqahum, padahal sejatinya bagi Allah itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu fawqahum, di atas mereka, di atas orang-orang kafir. Artinya apa? Sebenarnya dia itu lebih mulia. Di mana yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Wallahu, dan Allah itu yarzuqu, akan memberikan rezeki mayyasha'u, kepada siapa saja. Nah ingat ini, Allah itu memang akan memberikan rezeki kepada siapa saja. Jadi jangan berpikir Allah itu nggak adil ya, aku rajin sholat malah susah, itu nggak pernah sholat kafir malah rezekinya banyak. Ya memang Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja. Belum tentu yang rajin sholat itu kemudian rezekinya dimudahkan, belum tentu. Tetapi begini, rezeki itu kan memang begini, rezeki itu paket gitu loh ya. Siapapun yang lahir ke dunia itu paket dapat rezeki. Rezeki itu kayak orang diundang tahlilan. Jadi orang diundang tahlilan itu mau dia baca serius, atau dia nggak bisa baca, atau dia cuma duduk ngantuk tidur, dapat berkat. Ya oleh berkat, Anda jangan protes. Oh jangan meneng bae orang maca malah oleh berkat, jangan protes. Rizki di dunia itu kayak orang diundang tahlilan, dalam kondisi apapun ya semuanya itu dapat. Memang Allah itu sudah menjanjikan begitu, bahwa Allah itu Allahu yarzuqu may yasha, memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Nah Allah itu menghendaki ya tidak hanya orang tertentu, orang kafir pun diberi rezeki. Hanya bedanya kata ulama begini, kalau orang tidak beriman itu rezekinya namanya istidraj. Istidraj itu rezeki tapi mencelakakan, rezeki tapi itu menyebabkan dia makin jauh kepada Allah, yang ujung-ujungnya nanti akhir-akhirnya dia akan celaka dengan rezekinya itu. Jadi ada orang yang diberi rezeki istidraj, makin banyak rezekinya itu dia makin jauh kepada Allah. Lihat celakanya di mana? Di akhirat sudah pasti makin jauh dari Allah. Ada orang makin banyak rezekinya akhirnya ibadah ditinggal. Lebih parah lagi orang kafir tadi, makin banyak rezekinya makin tidak percaya kepada Allah. Akhirnya ketika mati, adab Allah itu sudah menunggu.
Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Dan ingat ya, Allah itu kalau memberikan rezeki itu tanpa perhitungan, tanpa perhitungan. Makanya kita disuruh minta itu kan apa-apa kepada Allah. Karena kalau Allah yang beri itu ora hitungan. Kalau kita manusia kan masih hitungan. Oh, dia kemarin cuma masih segini, masa aku segini. Maka di antara contoh kita bersedekah, sedekah yang baik itu kepada orang baik apa kepada orang jelek? Kepada orang jelek. Kenapa? Kalau sedekah pada orang baik itu kita masih ada harapan dapat balasan begitu ya. Tapi kalau sedekah sama orang tidak baik itu kita sudah gak ngarep-ngarep balasan, kecuali kita hanya ngarep-ngarep balasan sama Gusti Allah. Ya balasannya Allah lebih banyak apa lebih sedikit? Banyak. Sama dengan kita ngutangi, jadi ngutangi kepada orang sing kepenakan mesti balekna, itu masih lebih baik ngutangi dengan orang sing ora pasti balekna apa ora. Tapi nek ngutangi beresiko ya. Nah, artinya apa? Gusti Allah itu kalau beri rezeki itu memang bighairi hisab, tanpa perhitungan. Cobalah kalau kita pikir nih, kita itu diberi nafas oksigen. Bayangkan kalau kita itu harus beli 1 tabung oksigen, kira-kira segini guys. Larang ya. Nah kita sekarang mendapatkannya ini gratis gitu ya, gratis. Sing larang banget justru oleh Allah itu digratiskan. Kan Allah benar-benar tanpa perhitungan. Jadi ini ayat ini jadi memang keadaan di dunia jangan bersedih hati kalau urusan harta dunia orang kafir kayaknya itu menang. Ya memang seperti itu. Orang terkaya di dunia saat ini orang Islam atau bukan? Bukan ya. George Soros itu katanya yang kaya raya itu Islam bukan ya? Bukan ya. Jadi yang paling kaya ternyata bukan orang Islam. Karena orang Islam, terutama Islam dan dia beriman sungguh-sungguh, ketika dia mau ngejar harta itu mikir-mikir sih. Kalau orang kafir kan nggak pakai mikir-mikir. Nah kalau orang beriman tuh mikir-mikir, ini halal apa haram, ini subhat apa tidak. Terus nanti kalau aku dapat harta banyak ini, kira-kira aku ibadahku keganggu atau tidak. Karena ini ada doanya Nabi yang hambanya tidak berani mengamalkan. Saya yakin Anda juga nggak berani ngamalkan, saya juga nggak berani. Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikanlah aku miskin. Ada berani ngamal aku doa itu. Kenapa? Karena apa ya? Nabi pun sudah berpikir bahwa kalau kita dititipi harta dunia banyak itu benar-benar sulit sekali menjaga. Apa kita masih khusyuk ibadahnya atau tidak? Apa kita itu masih kober sholat atau tidak? Maka kalau saat ini Allah memberi ujian kita harta misalkan sulit, itu disyukuri saja gitu ya. Mungkin Allah menghendaki satu hikmah yang sangat baik. Mungkin kalau kita diberi harta yang sangat baik itu sudah kabur entah kemana. Jadi kondisi yang kita alami itu mungkin sudah dipas sama Gusti Allah. Jadi tidak usah pokoknya berzula menyalahkan Allah dan seterusnya. Juga jangan menyalahkan Allah seakan-akan orang kafir itu enak sekali, mereka tidak beriman tapi hidupnya seakan-akan mulia. Yakinlah bahwa di akhirat nanti orang beriman itu lebih mulia. Demikian isi dari surat Al-Baqarah ayat berapa itu?